Halo guys, welcome back with me Grace Wilson di Raja IT Review. Seperti biasa, Grace mau ngajakin kalian untuk review produk-produk yang menarik pastinya. Jadi sebelum Grace review, buat kalian yang belum like, comment, and subscribe, silahkan langsung kunjungi tombol masing-masing yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk share video ini biar teman-teman kalian bisa dapetin informasi dari Raja IT. Alright, hari ini kita akan review salah satu produk yang baru aja datang ke kita, yaitu printer Epson M1120. Ini dia. Nah, printer Epson ini sendiri sebenarnya kayak udah familiar banget di telinga kita, yang mana Epson dengan berbagai macam produknya selalu menciptakan terobosan-terobosan yang nggak bisa kita tebak sama sekali. Nah, seperti halnya printer ini sendiri, di mana printer ini merupakan printer dengan teknologi monolaser yang menjamin kualitas cetakan. Jadi kalau teks yang kita print menggunakan printer ini akan banyak banget keunggulannya. Seperti apa? Penasaran? So, let's jump to the next part. Nah guys, printer Epson M1120 ini selain dia menjamin kualitas teks yang di-print oleh printer ini akan tahan terhadap noda, ini juga akan tahan terhadap air. Nanti kita akan coba di last session pastinya. Nah tapi sebelumnya Grace mau kasih lihat kalian detail dari si Epson M1120 ini. Nih kalau bagian tampilannya sebenarnya kayak tidak ada perbedaan yang signifikan dari printer-printer yang ada di rumah kalian atau di tempat kita masing-masing, karena bentuknya kayak persegi panjang dengan warna dasar hitam putih. Di bagian depannya ini ada perpaduan warna putih, kemudian di bagian atasnya ini ada hitam. Nah untuk dimensinya ini sendiri, untuk panjangnya ini sekitar 37 cm dengan lebar 26 cm. Dan juga beratnya cukup ringan, 3,5 kg. Tapi kalau diboyong seharian juga agak rempong ya guys ya. Oke, untuk detail-detail dari produknya seperti ini. Di bagian atas kita bisa menjumpai kayak semacam tombol powernya di sini. Tombol power, kemudian ada tombol kontrol, wifi, tinta dan lain-lain. Ada di bagian kanan atas. Dan di bagian sininya, ini sebenarnya bisa dibuka. Langsung kita buka. Seperti ini. Oke, jadi ini terdapat ink tank atau tangki pengisian tinta. Jadi kalau kita mau ngisi tinta, kita tinggal buka papan atasnya kayak gini. Oke, setelah itu kita tutup lagi, jadi kayak lebih rapi gitu ya guys. Nah guys, selain itu kita juga akan kebantu banget nih, karena di sini kayak ada tutorial pengisian tinta, dimana ini akan mempermudah kita juga, nggak perlu kita cari-cari buku petunjuknya. Di sini udah terpampang nyata. Oke, kalau udah tinggal kita tutup aja seperti ini. Jadi tampilannya lebih rapi, dan kalaupun ada tinta yang tumpah nih misalnya, jadi kayak nggak kelihatan kotor gitu. Nah untuk bagian depannya, kalau kita lihat kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Ternyata banyak ruang-ruang rahasia dari si Epson M1120 ini. Nih kita akan coba buka. Nah apabila kalian ingin menggunakan kertas yang lebih besar daripada ukuran A4, kalian tinggal tarik bagian mistarnya seperti ini. Nih jadi benar-benar sangat membantu banget ya. Nah, di sini juga kalian akan mendapatkan pemandangan yang luar biasa. Karena kalian akan dapat paper tray yang cukup panjang juga seperti ini. Nanti outputnya akan keluar dari atas. Jadi kayak mereka itu satu jalur gitu ya guys. Masuknya lewat bawah, keluarnya juga lewat bawah sini. Kita akan coba tutup lagi, dan ini benar-benar bisa di-adjust juga sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya. Di sini kalian akan menjumpai ada port USB. Kemudian ada port adaptor di sini. Kayaknya cuma 2 port ini. Sangat simpel banget. Dan di bagian belakangnya, ini tuh bisa kalian buka guys. Jadi kayak yang Grace bilang tadi, untuk Epson M1120 ini memang banyak kayak ruang rahasianya. Ini bisa dibuka, tinggal kalian pencet aja seperti ini, tarik. Oke guys, ini ada kayak ruang gitu, dimana kalau seandainya amit-amit kalian lagi ngeprint terus kertasnya itu nyangkut, bisa kalian perbaiki di ruang ini. Gitu. Di sini juga bisa kita bersihkan apabila mungkin ya ada debu atau ada kotoran yang nyangkut, tinggal kita bersihin aja dari sini. Oke. Kita pasang lagi. Sebenarnya kalau untuk fitur dan juga detail-detail dari si Epson M1120 ini semuanya simple, nggak ada yang ribet. Tools-toolsnya juga kayak mudah banget untuk kita pahami, jadi nggak akan merepotkan kita apabila kita ingin pasang atau install si
Epson M1120 ini sendiri. Nah, untuk detail dari produk ini, di mana Epson ini sendiri memiliki kecepatan cetak hingga 32 ppm atau 15 IPM. Lumayan ya, bahkan luar biasa untuk sebuah printer monolaser sebenarnya wajar untuk punya kecepatan segitu. Kemudian juga untuk tintanya sendiri, Epson M1120 ini menggunakan tinta tipe 005. Jadi sekali lagi kalau kalian udah membeli Epson M1120 ini, silakan sesuaikan tinta yang kompatibel dengan printer ini. Nah, untuk koneksinya, uniknya dari si Epson M1120 ini dia itu bisa menggunakan wire atau kabel dan juga bisa menggunakan WiFi. Keren ya. Dan kalian udah bisa langsung ngeprint juga dari handphone. Tinggal kalian download aja aplikasi namanya Epson iPrint. Jadi tinggal kalian install aja aplikasi tersebut, tinggal kalian jalankan tutorial di sana, udah bisa ngeprint deh langsung dari handphone kalian gitu. Nah, untuk power consumption-nya dari Epson M1120 ini pada saat dioperasikan ini hanya 14 watt. Kecil banget ya untuk sebuah printer. Jadi kalau dipasang di rumah-rumah kita juga nggak akan terbebani soal listriknya. Nah, sedangkan untuk mode standby-nya ini hanya 3,0 watt dan untuk mode sleep-nya hanya 0,7 watt. Simple, sangat-sangat simple sekali. Dan ada beberapa poin yang harus menjadi catatan banget untuk kita, di mana untuk Epson M1120 ini dia itu hanya diperuntukkan untuk kebutuhan printing. Kalau kalian mungkin pengen punya printer yang bisa scan, yang bisa fotokopi, karena sayangnya Epson M1120 ini hanya bisa printing aja. Dan untuk kecepatan cetaknya, tadi udah Grace jelaskan juga, kalian gak perlu khawatir. Walaupun dia cuma bisa printing, ya mungkin itu salah satu plus poinnya di mana fokusnya hanya printing, makanya dia bisa memberikan kecepatan cetak yang luar biasa. Nah, untuk ukuran kertasnya, sebenarnya kalau dilihat dari segi paper tray-nya, ukuran pasnya itu hanya maksimal di A4, tapi bisa di-adjust lagi dengan kebutuhan yang lebih besar mungkin di F4 dan sebagainya karena ada bagian mistarnya tadi yang bisa kalian sesuaikan dengan ukuran kertas. Untuk kapasitas input kertasnya, kalian bisa menginput hingga 150 paper. Jadi lumayan juga ya guys, banyak juga ya 150 paper untuk printer yang bisa dibilang nggak terlalu besar seperti Epson M1120 ini. Dan kapasitas cetaknya itu 30 sheets dalam satu kali putaran seperti itu. Nah, untuk harganya, berapa sih Grace untuk M1120 yang hanya bisa printing ini sendiri? Emang harganya terbilang cukup mahal, yaitu Rp1.900.000 sampai Rp2.500.000. Wow, signifikan. Tapi sekali lagi untuk printer yang memiliki kemampuan monolaser di mana bisa menghasilkan teks yang berkualitas bahkan tahan terhadap noda dan air itu bisa dibilang terjangkau. Oke, kesimpulannya dari sudut pandang kita ya di mana printer Epson M1120 ini sebenarnya udah menjanjikan, udah cukup banget untuk berbagai aktivitas. Epson ini hanya bisa untuk printing warna hitam doang. Itu juga menjadi poin yang harus kita perhatikan juga gitu ya guys ya, sebelum kita ke kesimpulan. Nah, di mana yang menjadi poin penting untuk kalian, mungkin bisa dipertimbangkan dalam membeli si Epson ini, karena Epson ini memiliki kualitas cetak yang super tinggi, jadi bisa menghasilkan cetakan print yang lebih bagus gitu guys. Yang lebih clear seperti itu. Dan juga tadi udah ada klaim bahwa tulisan yang dihasilkan dari si printer ini tuh akan lebih bersih dan juga nggak akan mudah luntur terkena air karena dia menggunakan monolaser. Jadi hasilnya kayak benar-benar lebih nempel gitu ke kertas seperti itu. Nah, kemudian juga ini punya kecepatan cetak yang cukup tinggi. Kalau kita coba itu nggak sampai 5 second dia tuh udah berproses gitu guys. Ya, tapi sekali lagi tergantung dengan panjang dan juga besar gambar yang ingin kalian cetak seperti itu. Dan ini juga mampu mencetak kertas dari berbagai ukuran, dari yang kayak kertas identity card atau KTP sampai ke kertas A4 normalnya. Cuman kalau kalian punya kebutuhan yang lebih besar, printer ini masih mampu untuk mencetak ukuran kertas tersebut. Seperti itu. Dan ini juga memiliki daya tahan yang lama. Pastinya akan membantu kita juga supaya lebih awet, nggak terlalu banyak pengeluaran hanya untuk proses printing seperti itu. Dan juga kalau kalian menggunakan Epson, biasanya kalian udah dapat garansi resmi dari Epsonnya sendiri. Itu juga jadi pertimbangan yang harus benar-benar kalian perhatikan dalam memilih printer seperti itu.
Tapi ada beberapa minus poinnya yang juga harus jadi perhatian kita, di mana untuk harga 1.900.000 sampai 2 jutaan ini masih terbilang cukup mahal, apalagi cuman bisa ngeprint, nggak bisa nge-scan dan juga fotokopi. Jadi mungkin ya Epson boleh nggak ini di-upgrade lagi gitu ya. Nah, dan ini juga kayak tintanya cuman bisa warna hitam doang, itu juga jadi pertimbangan kita dengan harga segitu. Kita mungkin akan memilih opsi yang lain, tapi untuk kalian yang memang membutuhkan printer super cepat, ini masih recommended banget untuk kalian. So, gimana pendapat kalian tentang Epson M1120 ini? Kalian boleh kasih komentar di bawah, dan jangan lupa untuk yang belum like, comment, dan subscribe, segera sekarang juga dan share video ini. So, thank you buat udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya with me Grace Wilson, hanya di Raja IT Review. Jangan lupa happy, bye-bye!